Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu Panasonic Econavi Inverter. Untuk keluhan dari kulkas ini, menurut keterangan kondisinya tidak dingin. Baik, saya lakukan pengecekan terlebih dahulu di ruang refrigerator. Untuk ruang refrigerator saya raba raknya tidak ada terasa dingin. Sedangkan lampu penerangan kondisinya aktif. Pengaturan suhu kondisinya normal saja, tidak ada masalah. Namun kondisinya tidak dingin ya di ruang refrigerator. Nampak terlihat di bagian ruang refrigerator terdapat pasukan semut yang bisa masuk ke dalam ruang refrigerator ini, menandakan bahwa ruang refrigerator ini benar-benar tidak ada terasa dingin. Kemudian kita lihat untuk model dari kulkas ini yaitu NRBB211Key. Untuk arusnya di 1,4 ampere menggunakan refrigeran R134A. Wah. Jadi untuk kulkas inverter kali ini menggunakan refrigeran R134A. Baik, begini kondisi ruang refrigerator tidak dingin. Kemudian bagaimana di ruang freezer? Untuk ruang freezer nampaknya sama sekali juga saya rasakan tidak ada terasa dingin. Kinerja fan nampak tidak aktif pada ruang freezer, sehingga ruang freezer ini tidak bisa digunakan. Baik, seperti ini kondisinya. Kita akan intip ke bagian belakang. Di bagian belakang nampak terdapat diagram kelistrikan serta model. Kita pelajari terlebih dahulu untuk diagram kelistrikannya, yang mana untuk kulkas inverter ini menggunakan motor fan pada ruang evaporator, menggunakan fan motor DC. Kabelnya warna merah dan hitam. Lalu ada termistor untuk defrostnya. Lalu ada heater warnanya hitam dan merah muda, menggunakan mesin kompresor inverter. Lalu kita intip di bagian dapur pacunya. Untuk penampungan air nampaknya pernah dilakukan pelepasan namun dikembalikan tidak sempurna. Mesin kompresor tidak aktif. Kemudian kita cek untuk mesin kompresornya menggunakan SVA 51C14DBH yang kategorinya adalah 1/5 PK. Jadi untuk mesin kompresornya ini menggunakan R134 namun dikendalikan oleh modul inverter. Oke, untuk lebih pastinya apakah ini mesin kompresornya yang rusak atau mungkin di modul inverternya ya. Saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu, yang mana saya cabut dulu sumbernya. Untuk mengetahui mesin kompresor ini aktif atau tidak, kita akan tes secara manual ini. Saya berikan tang ampere, kemudian saya coba berikan sumber sambil kita lihat penunjukan arusnya. Oke, saat ini arusnya di 0, ya. Sesaat tadi arusnya sempat naik, mesin kompresor sempat start kemudian off. Oke, mesin kompresor tidak bekerja ya.
Kemudian saya tes kembali, saya cabut sumbernya, lalu saya coba berikan sumber lagi. Perhatikan untuk penunjukan tang ampere, ya sempat di 0,2 ampere, kemudian off ya. Jadi untuk mesin kompresornya sempat start sesaat, kemudian off. Oke, seperti itu kerusakannya. Jadi memang mesin kompresornya tidak aktif. Selanjutnya saya lepas dulu untuk modul pengendalinya ini, yang mana ada beberapa skrup yang harus saya lepas terlebih dahulu untuk memastikan apakah ini kerusakan di mesin kompresornya atau mungkin di modul inverternya. Baik, saya akan buka dulu penutup modulnya ini. Kita akan pastikan dulu apakah ini memang mesin kompresornya atau modul inverternya yang mengalami kerusakan. Baik, setelah saya lakukan pembongkaran kap pada penutup modulnya, nampak terlihat seperti ini bentuk modul pengendali dan modul inverternya. Oke, seperti ini ya bentuknya. Dan saya belum tahu pasti ini kerusakannya apakah di kompresor atau di modul inverternya. Untuk lebih pastinya, mungkin kita akan pastikan terlebih dahulu apakah memang mesin kompresornya yang rusak atau mungkin di modul inverternya yang memang bermasalah. Di bagian mesin kompresor saya buka dulu, terdapat overload. Kemudian ada soketnya ini. Saya lepas terlebih dahulu. Oke, jadi terdapat overload dan pin soket UVW. Untuk jenis kompresor inverter ini tidak menggunakan PTC relay. Baik, setelah saya analisa, jadi saya akan tes terlebih dahulu mesin kompresornya ini apakah normal atau tidak. Untuk nilai hambatannya semua nampak normal, tidak ada masalah setelah saya lakukan pengecekan. Jadi saya lepas dulu untuk soket kompresor yang menuju ke modul pengendali. Kemudian saya akan pasangkan soket UVW-nya ini pada mesin kompresor. Lalu saya akan pasangkan dengan modul inverter lainnya. Kebetulan saya memang siapkan modul inverter saja. Ini modul inverter Samsung yang sudah saya aktifkan dengan cara seperti ini, penambahan komponen. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video saya cara mengaktifkan modul inverter ini. Ini adalah modul inverter Samsung yang saya aktifkan dengan menggunakan resistor dan transistor agar modul inverter ini bisa kita gunakan. Baik, saya pasang dulu soket yang menuju ke kompresor pada modul inverter ini. Kemudian di sampingnya itu ada soket sumber input 220 volt. Saya pasangkan dulu sementara menggunakan kabel tersendiri. Oke, ini saya pasang dulu. Dan ini sifatnya hanya sementara untuk memastikan saja apakah mesin kompresornya ini bisa aktif atau tidak.
Jadi apabila mesin kompresornya ini nanti aktif, maka sudah dipastikan kerusakannya pada modul inverternya, ya. Baik, saya berikan tang ampere, lalu saya akan tes. Saya berikan sumber, perhatikan, ya. Oke, lihat. Lampu indikator menyala, arus menunjukkan di 0,56 ampere. Artinya mantap ya. Jadi mesin kompresor bisa aktif dengan menggunakan modul inverter Samsung. Jadi kompresornya ini normal ya, ternyata tidak ada masalah. Dan memang untuk jenis modul inverter Samsung ini dia kecepatannya mantap ya, tidak langsung cepat namun pelan dulu. Jadi sudah dipastikan modul inverternya bermasalah. Untuk cara mudahnya mungkin teman-teman bisa membelikan modul inverternya satu set, atau mungkin bisa menggunakan modul inverter yang ada seperti yang punya saya ini. Oke, bagaimana caranya? Dan saya akan lakukan modifikasi saja. Untuk mesin kompresor, saya menggunakan modul inverter ini tersendiri, yang mana saya akan pasangkan soket inputnya, yaitu 220 volt saya pasang. Jadi untuk mesin kompresor kita bisa kali dengan menambahkan modul inverter tersendiri. Dan apabila teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara mengaktifkan modul inverter Samsung ini, bisa lihat video saya yang lain, cara mengaktifkan modul inverter Samsung. Baik, kemudian untuk fan pada ruang freezer yang mana tadi kondisinya tidak aktif, jadi kita bisa hidupkan dengan cara menggabungkan pada saat mesin kompresor on, maka fan pada ruang freezer pun akan aktif. Caranya kita lihat dulu di soket ini. Pada diagram kelistrikan tadi, untuk motor fan pada evaporator itu kabelnya merah dan hitam. Nah ini kabelnya. Nah ini kabelnya ya, kabel yang menuju fan, kabelnya merah dan hitam. Sudah pasti ini pasti tegangannya 12 volt ya. Untuk tegangan fan-nya ini 12 volt. Ini saya potong saja. Oke, jadi untuk fan-nya ini saya akan hidupkan tersendiri. Caranya kita akan tambahkan adaptor saja ya. Kita tambahkan adaptor atau mungkin menambahkan relay. Namun saya coba tambahkan dengan adaptor saja untuk fan-nya nih. Yang mana saya siapkan adaptor. Untuk adaptor 3 ampere, outputnya 12 volt. Nah seperti ini. Oke, jadi untuk fan pada ruang freezer ini saya berikan adaptor saja. Namun apabila teman-teman ingin memberikan sumber pada modulnya ini ya, artinya kita ambilkan sumber dari modul boleh, namun harus ditambah lagi relay ya. Jadi apabila mesin kompresor off, maka fan juga off. Baik, saya pasang dulu untuk kabel positifnya ini pada posisinya, kemudian di sini yaitu negatifnya.
Oke, sudah terpasang ya. Nah, ini saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu apakah motor fan-nya ini bisa aktif atau tidak ya. Untuk mesin kompresor sudah ya, kita bisa lakukan modifikasi. Tinggal kita coba tes untuk motor fan pada ruang freezer. Baik, untuk penutup mesin kompresornya ini saya kembalikan saja, saya rapikan. Dan saatnya saya tes lagi untuk kinerja motor fan pada ruang freezer. Untuk motor fan pada ruang freezer, kita harus melepas dulu aksesoris yang ada di ruang freezer ini. Saya lepas dulu raknya, kemudian penutup cupnya ini saya buka juga. Oke, ada beberapa skrup yang harus saya lepas pada penutup ruang freezer ini. Dan selanjutnya tinggal kita buka. Oke, nah seperti ini bentuk dari motor fan evaporator pada ruang freezer. Kondisinya memang tidak berputar ya. Oke, kita akan tes apakah motor fan-nya ini bisa aktif apabila saya berikan sumber langsung dengan menggunakan adaptor 12 volt. Oke, motor fan aktif ya setelah saya berikan supply 12 volt. Ya, jadi motor fan-nya sudah bisa kita atasi juga. Ya, mantap. Jadi untuk motor fan, mesin kompresor sudah kita atasi. Jadi sudah tidak ada masalah ya. Oke, selanjutnya bagaimana untuk sistem defrostnya ya. Untuk sistem defrostnya seperti biasa ya. Saya akan siapkan bimetal defrost dan timer sistem timer 13. Nah, ini saya memiliki bimetal defrost seperti biasa dan timer sistem 13. Yang mana untuk mengatasi sistem defrostnya ini saya gunakan bimetal defrost dan timer. Baik, saya akan pasang dulu untuk pemasangan bimetal defrost. Untuk pemasangan bimetal defrost ini seperti biasa, saya akan ambilkan jalur termis defrostnya ini untuk menggantikan perannya ini. Jadi termis defrost yang ada di ruang freezer akan saya gantikan dengan bimetal defrost. Namun jalur kabelnya ini yang saya manfaatkan. Apabila teman-teman ingin membuat jalur sendiri, maka ya harus dibuatkan jalur untuk bimetal defrost ini agar bisa keluar. Namun saya tidak melakukan itu. Saya gunakan saja jalur termis ini untuk jalur bimetal defrost. Pada termistor ini letaknya tepat di sini. Ya. Ini saya akan potong kabelnya. Nah, ini adalah termis defrostnya.
Saya akan potong kabelnya dan saya akan sambungkan dengan bimetal defrost. Untuk pemasangan bimetal defrost kita letakkan tepat di akumulator atau mungkin di bagian sirip-sirip evaporator juga tidak masalah ya. Oke. Selanjutnya saya akan gunakan jalur termis ini untuk jalur bimetal defrost. Oke, jadi untuk kinerja mesin kompresor kita modif dengan menggunakan modul inverter tersendiri. Sedangkan fan pada ruang freezer ini kita modif dengan menambahkan adaptor 12 volt. Lalu untuk sistem defrostnya saya pasang bimetal defrost, yang mana jalur termis defrostnya ini saya tetap gunakan. Oke, saya potong. Jadi termistor aslinya ini jangan dibuang ya. Kita akan kembalikan nanti di belakang di bagian modul. Sekarang saya akan pasang dan sambungkan kabel bimetal defrost ini pada jalur termistor. Oke, ini kabel termistor tadi yang saya potong berwarna hitam akan saya sambungkan dengan bimetal defrost. Nah, seperti ini saya sudah sambungkan ya. Jadi kita lanjut lagi menuju belakang. Untuk bimetal defrost sudah saya pasang dan saya sambung, namun belum saya rapikan. Oke teman-teman, kita kembali ke belakang, yang mana untuk jalur termis defrost ini pada soket ini kabelnya itu yang berwarna kuning ya. Ini adalah jalur termistor yang menuju ruang freezer. Ini saya potong. Oke ya. Lalu untuk termistor aslinya ini saya pasang di jalur yang menuju ke modul. Namun sebelum saya lakukan pemasangan, ada baiknya saya koreksi terlebih dahulu untuk nilai hambatan termis di ruang freezer ini berapa kilo ya. Oke, menunjukkan di 1,6 kilo. Jadi nilai hambatan termis di ruang freezer yaitu 1,6 kilo. Kemudian untuk termistor di ruang refrigerator, berapa nilai hambatannya? Oke, untuk nilainya yaitu di 1,9 kilo atau mungkin ya kurang lebih ya. Baik, setelah kita ketahui nilai hambatan pada masing-masing termistornya, untuk termistornya ini saya pasang pada jalur yang menuju ke modul pengendali. Tujuannya adalah apabila ingin dikembalikan ke aslinya, termistornya ini masih ada teman-teman ya, tidak hilang. Jadi masih bisa kita kembalikan. Dan di samping itu juga untuk menjaga agar modul ini tidak terjadi error. Itu saja. Oke, selanjutnya setelah saya sambungkan seperti ini, saya isolasi dulu.
Baik, setelah saya lakukan pengisolasian, selanjutnya untuk jalur kabel yang berwarna kuning ini adalah jalur yang menuju ke bimetal defrost di ruang freezer. Saatnya saya akan pasangkan timer sistem 13 yang mana sudah saya pasang sekun pada pin-pinnya ini. Ada 4 pin. Kita akan pasangkan pada pin 1 dan pin 2 terlebih dahulu. Oke, saya fokus di pin nomor 2. Untuk pemasangan kabel di pin nomor 2, ini kita akan pasangkan di salah satu kabel yang menuju bimetal defrost. Oke, untuk pin nomor 2 pada timer ini saya sambungkan pada jalur bimetal defrost. Kemudian saya isolasi dulu. Baik, untuk pin nomor 2 sudah saya konekkan ya. Lanjut kita pada pin nomor 1. Untuk pin nomor 1 ini kita akan sambungkan pada jalur yang menuju ke bimetal defrost. Oke. Namun kita perlu lagi kabel, yaitu kabel yang menuju ke heater. Oke. Pada pin heater yang mana ada kabel yang berwarna hitam dan merah muda, ini saya ambil yang berwarna merah muda. Ini adalah jalur yang menuju ke heater. Nah, jadi untuk kabel heater ini akan saya gabungkan dengan pin nomor 1. Jadi ada 3 kabel ini, yang mana kabel pin nomor 1 saya hubungkan pada bimetal defrost dan heater. Oke, selanjutnya saya isolasi dulu. Baik, untuk soketnya ini saya kembalikan saja. Sedangkan kabel yang berwarna hitam itu kita sudah hubungkan ke bagian PCB. Lalu kita fokus lagi di pin nomor 3. Untuk soket ini, termistornya ini saya kembalikan saja. Oke, peletakan termistor tidak ada masalah ya, bebas saja. Nah, ini untuk sumber input 220 pada adaptor ini akan saya gabungkan saja dengan sumber input pada modul inverter yang baru.
Oke, jadi untuk sumber input adaptor dan sumber input modul inverter ini saya jadikan satu saja. Jadi pada saat modul inverternya ini mendapat sumber, maka adaptor pun mendapatkan sumber 220 volt. Jadi ini kabel sumber input 220 yang menuju ke adaptor dan modul inverter. Untuk lebih mudah lagi, saya akan sambungkan kabel agar bisa kita sambungkan nanti pada pin timer. Oke, saya isolasi dulu. Jadi ini kabel warna hitam dan merah yang menuju ke sumber input, adaptor dan modul inverter. Ini diperlukan sumber sebesar 220 volt. Dan bagaimana cara penyambungannya ya? Kita ambil dulu salah satu. Anggap saja ini kabel fase atau netralnya ya. Selanjutnya kita menuju ke pin nomor 3. Ya, jadi tinggal pin nomor 3 dan pin nomor 4, 1 2-nya sudah terpasang. Kita beralih ke pin nomor 3. Untuk pin nomor 3 kita akan ambilkan sumber yang mana ada kabel coklat dan biru. Ini saya akan ambilkan sumber fase dan netralnya. Pada kali ini saya coba ambil di kabel yang berwarna biru. Anggap saja kabel warna biru ini adalah kabel netralnya ya. Oke, saya sambungkan pin nomor 3 pada sumber yang menuju ke modul pengendali. Saya sambungkan di kabel yang berwarna biru. Jadi kalau misalkan kabel warna biru ini netralnya, jadi yang satunya nanti harus dapat fasenya. Kalau kita ambil yang coklat, kita sambungkan yang coklat, maka kabel heater nanti akan mendapat netralnya. Nah, seperti itu ya, sebaliknya ya. Jadi tidak ada masalah. Ini saya ambilkan netralnya menuju pin nomor 3. Selanjutnya untuk pin nomor 4 ini saya sambungkan yang menuju modul inverter yang baru serta adaptor 12 volt. Oke, jadi ini kita anggap netralnya sudah dapat. Saya sambungkan ya pin nomor 4 pada jalur modul inverter yang baru yang digabungkan dengan adaptor 12 volt.
Oke, selanjutnya saya isolasi dulu. Oke, untuk pin nomor 3 dan pin nomor 4 ya sudah semua terkoneksi. Selanjutnya untuk kabel fasenya yang menuju ke modul dan adaptor, ini kita harus sambungkan di kabel yang berwarna coklat. Oke, jadi untuk modul inverter yang baru dan adaptor 12 volt kita sambungkan menuju kabel yang berwarna coklat, yaitu kabel fasenya. Oke, sudah tersambung. Selanjutnya soketnya saya kembalikan pada posisinya. Nah, seperti ini. Jadi sudah terpasang semua sistem perakitan modifikasi sistem defrostnya ini, dan kita akan lakukan pengetesan terlebih dahulu apakah di saat timer ini running mesin kompresor aktif. Setelah saya rapikan seperti ini, modul saya letakkan di bagian luar saja, sedangkan timer saya letakkan di dalam box campur dengan modul yang lama. Oke, kita akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Dan ini juga sudah saya kembalikan penampungan air. Lalu sudah saya rapikan semua. Saatnya saya akan lakukan pengetesan apakah mesin kompresor ini bisa aktif. Oke, saya berikan sumber. Perhatikan, untuk lampu indikator di modul inverter sudah aktif. Di tang ampere harus menunjukkan di 0,59 atau 0,6. Mesin kompresor aktif, mantap ya. Jadi untuk mesin kompresornya ini sudah aktif. Oke, saya cabut dulu. Ini kita akan rapikan di bagian ruang freezer. Yang mana di ruang freezer ini untuk sambungan bimetal defrostnya ini kita rapikan juga semuanya ya. Oke, saya rapikan dulu. Dan setelah saya rapikan ya, saatnya saya tes dan saya raba, terasa hangat, mantap. Untuk dindingnya, lampu penerangan aktif, tidak ada masalah. Lalu saya lakukan pengetesan. Saya berikan air mineral di ruang refrigerator. Untuk ruang freezer, kinerja fan saya rasakan hembusan anginnya terasa. Jadi untuk fan pada ruang freezer juga sudah aktif. Kemudian saya tes juga air mineral. Kita akan lihat hasilnya dalam beberapa hari kemudian, apakah proses pembekuannya ini bisa terbentuk. Nah, ini hawa dinginnya sudah mulai terasa ya keluar. Namun kita biarkan saja, nanti kita akan cek kembali. Baik teman-teman, setelah 1 minggu kemudian saya lakukan pengecekan. Dinding saya rasakan masih terasa hangat ya, pertanda baik ini.
Lalu di ruang refrigerator, waduh, sudah terisi bahan-bahan makanan yang mana saya rasakan raknya ini sudah terasa dingin ya, mantap. Air mineral yang kita lakukan pengetesan ternyata sudah tidak ada ya, namun tidak masalah. Kita bisa lihat ini ada air kemasan mineral, sudah terasa ya, dinginnya sudah cukup. Jadi di ruang refrigerator saya rasa tidak ada masalah dinginnya. Lalu bagaimana di ruang freezer? Wah, kepulan hawa dinginnya sudah terasa keluar. Untuk proses pembekuan di ruang freezer nampak membeku ya. Terdapat bahan-bahan makanan yang sudah membeku ini semua. Dinginnya juga sudah terasa. Oke, untuk ruang freezer mantap ya. Pembekuannya sudah tidak ada masalah. Jadi kulkas ini sudah bisa digunakan kembali. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.